Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal SNBT ya, untuk tes skolastik penalaran umum part 7 tahun 2026. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Nomor 1. Restoran menjual nasi kotak yang diwakilkan oleh X dan minuman yang diwakilkan oleh Y. Pembelian 6 nasi kotak dan 8 minuman berharga 340.000. Pembelian 4 nasi kotak dan 5 minuman berharga 225.000. Berapakah total harga 10 nasi kotak dan 12 minuman? Apakah 450.000? Apakah B 500.000? Apakah C 520.000? Apakah D 540.000? Ataukah E 560.000? Ini merupakan soal persamaan linear ya, dua variabel. Kita lihat pembelian 6 nasi kotak dan 8 minuman harga 350.000 dan pembelian 4 nasi kotak 5 minuman harga 225. Kemudian nasi kotak itu dilambangkan dengan X dan minuman itu dilambangkan dengan Y. Berarti 6 kali nasi kotak ya, harga nasi kotak ya, di sini nasi kotaknya ini harganya ya, ditambah 8 kali minuman, harga minuman itu sama dengan 340.000. Kemudian 4 kali nasi kotak, 4 kali ya, harga 4 nasi kotak berarti 4 kali harga nasi kotak ditambah 5 kali harga minuman itu dijumlahkan sama dengan 225.000. Nah, dari sini kita bisa menggunakan metode eliminasi ya. Biasanya sih rata-rata metode eliminasi ya, atau biasa juga orang pakai metode substitusi. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan metode eliminasi. Jadi kita cari perkalian yang mana kita mau hilangkan ya. Apakah variabel X-nya dulu ataukah variabel Y-nya dulu. Nah, di sini kita hilangkan adalah variabel X-nya ya. Jadi yang di atas kita kali 4, yang 6X ini, yang di bawahnya ini kita kali 6 supaya jumlah X-nya nanti sama. Jadi kalau kita kali 4 berarti 6 kali 4 24. X ditambah 4 kali 8 38 ya 32. Y ditambah 4 kali 3 40 adalah 1.360.000 rupiah. Kemudian di bawah kita kali 6. Hasilnya adalah 24X ditambah 30Y sama dengan 1.350.000. Nah, dari sini kita bisa hilangkan variabel X-nya dengan cara mengurang ya. 24X kurang 24X adalah 0 ya. Kemudian 32 Y dikurang 30Y itu sama dengan 2Y. Kemudian 1.360.000 dikurang 1.350.000. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 10.000. Atau Y itu sama dengan 10.000 bagi 2, dapatlah hasilnya Y itu sama dengan 5.000. Setelah kita mendapatkan nilai Y atau nilai harga minuman itu 5.000, kita kalikan dengan substitusikan ke Y 5.000 ke persamaan 6X tambah 8Y sama dengan 340.000. Apakah harus pada persamaan pertama? Tidak ada masalah, bisa juga ke persamaan kedua. Ya, ini 4X tambah 5Y ini ya 225.000. Nah, jadi ini hasilnya adalah 340.000 di sini. Nah, kemudian kita masukkan nilai Y-nya itu ke dalam persamaan ini, berarti 6X ditambah 8 kali Y sama 340.000 itu menjadi 6X sama dengan 340.000 dikurang 40.000. Dari mana ini? Jadi kita kali tadi 8 kali 5.000 itu menjadi 40.000, kemudian jadi kurang menjadi 340.000 dikurang 40.000 ya. Di 8Y di saat tadi 8 kali 5.000 menjadi 40.000. Kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif karena di sini positif. Berarti 6X sama dengan 340.000 kurang 40.000, hasilnya adalah X sama dengan 300.000 karena 340.000 kurang 40.000 dari 300.000 dibagi 6, hasilnya adalah 50.000. Sehingga untuk menghitung berapa harga 10 nasi kotak dan 12 minuman menjadi 10 kali X ditambah 12Y, di mana X itu adalah 50.000, berarti 10 kali 50.000 ditambah 12 kali 5.000, hasilnya adalah 500.000 ditambah 60.000 menjadi 560.000. Nah, pilihan jawaban ini ada pada jawaban E, yaitu 560.000. Selanjutnya nomor yang kedua. Rata-rata 5 bilangan adalah 12. Jadi ini ada statistik ya, sederhana ya. Jika satu bilangan dihilangkan sehingga rata-rata menjadi 10, maka bilangan yang dihilangkan adalah apakah 18, apakah 19, apakah C20, apakah D21 atau E21. Jadi di sini ada 2 ya. Jadi di sini jelas D-nya salah ya, di sini salah tulis ya.
Berarti tinggal kita mencari dari ketiganya. Kita jawab. Misalkan nilai-nilai tersebut itu adalah X1, X2 dan X sampai X5 ya. Adalah 5 ke 5 bilangan tersebut. Artinya jika kita jumlahkan kelimanya kemudian kita bagi 5, maka kita dapatkan 12. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Jadi 5 unsur dibagi 5 menjadi rata-ratanya 12. Artinya apa? Kalau X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah 5 itu sama dengan 5 kali 12 atau sama dengan 60. Nah, sekarang kita hilangkan salah satu bilangan ya. Kalau kita hilangkan menjadi rata-ratanya adalah 10. Artinya misalnya kita hilangkan X5 ya, supaya kita bisa menjumlahkan X1 sampai X4. Ada 4 bilangan. Berarti X1 ditambah X2 tambah X3 tambah 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 10. Jadi 10 hasilnya. Karena sudah dihilangkan 1, maka rata-ratanya menjadi 10. Artinya apa? Tinggal 4 rata, berarti harus dibagi 4, bukan dibagi 5 lagi ya. Itu hasilnya 10. Atau kita bisa tulis X1 ditambah X2 tambah X tambah X4 itu sama dengan 4 kali 10 atau sama dengan 40. Nah, kemudian kita tulis ini ya, yang ini tadi. X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu adalah 60 sesuai dengan hasilnya ini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa X1 ditambah sampai X4 itu adalah 40. Berarti kita tulis seperti ini. 40 ditambah X5 sama dengan 60. Artinya X5 itu adalah hasil pengurangan 60 kurang 40 menjadi 20. Sehingga bilangan yang dibuang tadi itu adalah berjumlah 20. Jadi jawaban yang cocok adalah C, 20. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, ini kembali ke persamaan linear lagi. Sebuah toko menjual 6 kg gula dan 4 kg tepung seharga 116.000. Pembelian lain 3 kg gula dan 6 kg tepung seharganya adalah 111.000. Jika kita membeli 5 kg gula dan 5 kg tepung, total harganya adalah apakah A 115.025 rupiah, apakah B 116.375 rupiah, apakah C 117.500 rupiah, apakah D 118.250 rupiah, ataukah E 119.010 rupiah. Kita jawab. Kita misalkan bahwa X itu adalah kilogram gula dalam satuan kilogram, kemudian Y itu adalah tepung dalam satuan kilogram. Berarti 6 kali tepung ditambah 4 kali harga tepung ditambah 4 kali harga 6 kali harga gula ditambah 4 kali harga tepung itu adalah hasilnya Rp116.000. Kemudian pembelian lain yaitu 3 kali 3 kg ya, 3 kilogram tepung ditambah, berarti ini harga X dan Y itu harganya ya, 6 kg tepung tambah 3 kg gula itu hasilnya adalah 111.000. Nah, sama seperti tadi pada nomor 1 kita pakai eliminasi aja. Jadi kita hilangkan itu adalah bagian X. Ya, jadi kalau kita kali 36 kali 24 ini sebenarnya 696. Kemudian ketika 4, bukan ya. Bagian Y kita hilangkan karena di sini kali 6 di atas, kemudian di bawahnya kali 4. Hasilnya adalah 3 kali 4 12Y 12X ditambah 4 kali 6 adalah 24Y itu sama 444.000 ya. Nah, kemudian yang dihilangkan adalah variabel Y, makanya cara dikurangi. Sehingga yang tersisa adalah 36 kali 12 adalah 24X sama dengan 252.000. 696.000 dikurang 444.000 itu. Kemudian di sini 36 dikurang 12 menjadi 24X sama dengan 252.000. Sehingga X-nya itu sama dengan 252.000 dibagi 24 hasilnya adalah 10.500. Kemudian 10.500 ini kita substitusikan ke 6X tambah 4Y seperti Rp116.000. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita masukkan ke 3X tambah 6Y ya, tapi kita pilih saja 6X tambah 4Y itu sama dengan 116.000. Hasilnya adalah 6X tambah 4Y sama dengan 116.000 dikali X-nya itu kita ganti ya menjadi 10.500 kali 6 itu hasilnya adalah 63.000 ya. Berarti 63.000 pindah ke sebelah menjadi kurang atau minus 116.000 dikurang 63.000. Jadi 4Y sama dengan 116.000 dikurang 63.000 hasilnya adalah
53.000, jadi 116.000 dikurang 53.000 itu adalah 53.000 per 4 untuk mendapatkan Y. Dapatkan Y nya adalah 13.250. Jadi modelnya sama saja di nomor 1 tadi ya, cuma besaran ini hasil besaran angka-angkanya itu berbeda, namun prinsipnya sama. Selanjutnya kita menanyakan bagaimana kalau kita membeli 5 kg gula dan 5 kg tepung. Berarti 5x tambah 5y itu sama dengan 5x nya berapa? 5 kali 10.500 ditambah 5 kali 13.250, hasilnya adalah 52.500. Jadi ini dikali 5 kali 10.500 adalah 52.500, kemudian 5 kali 13.250 adalah 66.250. Hasilnya kalau jumlahkan menjadi 118.750. Berarti jawaban cocok itu ada pada bagian D, 118.750. Nah, kemudian jika ada jawaban yang tertulis misalnya tidak ada yang cocok, yang adalah 118.000, maka pilih yang paling dekat ya. Berarti 118.000 jawabannya. Namun di sini pas jawabannya ya, jadi 118.750. Kemudian soal yang keempat. Nah, ini juga adalah persamaan dua variabel ya. Harga 4 botol air mineral dan 6 gelas jus adalah 78.000. Kemudian 3 botol air mineral dan 3 gelas jus adalah 48.000. Nah, bagaimana harga 8 botol air mineral dan 9 gelas jus? Apakah A 117.000 atau B 118.000, C 119.000, D 120.000 atau E 135.000? Kita jawab ya. Seperti tadi kita misalkan bahwa X itu adalah harga sebotol air. Kemudian ini adalah harga segelas jus. Nah, berarti 4 kali harga dari air mineral ditambah 6 kali harga dari segelas jus itu adalah 78.000. Dengan pembelian yang lain adalah 3 kali harga 3 kali botol air mineral itu harga di mineral ditambah 3 kali gelas 3 gelas jus itu adalah 48.000. Seperti tadi kita pakai metode eliminasi juga dengan cara mengalihkan sini adalah 3, berarti kita ambil di sini variabel X kita hilangkan. 3 kali 4 12x ditambah 3 kali 6 18 tambah 3 kali 7 8 itu adalah 234.000. Kemudian di bawahnya kita kali 4 ya. Berarti 4 kali 3 12x ditambah 4 kali 3 12x sama dengan 192.000. Kemudian untuk menghilangkan variabel X nya ini kita kurang. Berarti 18 kurang 12 itu menjadi 6y. 234 dikurang 34.000 dikurang 152.000 adalah 42.000. Atau Y-nya sama dengan 42.000 bagi 6, mendapatkan Y-nya 7.000. Artinya harga segelas jus itu adalah 7.000. Selanjutnya kita substitusi seperti tadi, yaitu 7.000 ke persamaan 4x tambah 6y sama dengan 78.000. Bisa kita substitusi di sini? Bisa juga ya. Tapi tidak ada masalah. Kita memilih di sini ya, saya pilih adalah 4x tambah 6y itu sama dengan 78.000. Kita substitusi menjadi 4x ditambah 6y sama 78.000, berarti 4x sama dengan 78.000 dikurang 42.000. Jadi 7.000 dikali 6.000, 7.000 dikali 6 itu adalah 42.000. Berarti dia pindah ke sebelah di sini ya. Pindah menjadi kurang, jadi 42.000. Jadi 4x sama dengan 78.000 dikurang 42.000. Hasilnya adalah X-nya sama dengan 78.000 kurang 40.000 adalah 36.000. Kemudian kita bagi 4, hasilnya adalah 9.000. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kita ke pertanyaannya itu. Jadi berapa kali kalau 8 botol air mineral dan 9 gelas jus? Berarti 8 X ditambah 9Y atau 8 dikali 9.000 ditambah 9 kali 7.000 atau menjadi 70.000 ditambah 63.000 menjadi 135.000. Maka jawaban yang cocok itu adalah bagian E, 135.000. Nah, untuk soal terakhir, selanjutnya nomor yang kelima ya. Biaya sewa 6 jam mobil dan 4 jam motor itu 250.000. Biaya sewa mobil 4 jam dan motor 6 jam besarnya adalah 660.000. Manakah pernyataan berikut yang paling benar? Apakah A, harga sewa mobil dan motor per jam sama? Apakah B, harga sewa mobil lebih murah dari motor? Apakah C, harga sewa motor lebih murah dari mobil? Apakah D, biaya sewa 5 jam mobil dan 5 jam motor adalah 800.000? Ataukah E, biaya sewa jam
10 jam mobil dan 8 jam motor adalah 1.200.000. Jawab. Jadi ini harus lengkap ya. Jadi sewa mobil per jam, kemudian itu sewa motor per jam. Dari tadi modelnya adalah 6X tambah 4J sama dengan 740.000. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada yang lain tadi 4 kali sewa 4 jam ya, ditandangkan 6 jam motor itu adalah 660.000. Seperti tadi kita pakai eliminasi. Di sini kita kali 6 di sini ya. Tepatnya adalah 36X tambah 24Y sama 4.440.000. Kemudian di bawah kita kali 4 ya, menjadi 16X ditambah 24Y sama dengan 2.640.000. Nah, jadi di sini 6 kali 6 36, kemudian 4 kali 4 adalah 16. Nah, ini juga kita akan menghilangkannya variabel Y itu dengan cara mengurangkannya. Setelah dikurangkan, kita dapat hasilnya adalah 20X sama dengan 1.800. Maka X nya sama dengan 1.800 per 20 dan hasilnya adalah 90.000. Selanjutnya substitusi X nya sama dengan 90.000 itu ke dalam persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 660.000. Hasilnya adalah 4X tambah 6Y sama dengan 650.000 adalah 6Y sama dengan 660.000 dikurang 360.000. Dari mana 360.000 itu berasal dari 90.000 dikali 4 ya. Jadi 90 kali 4 hasilnya adalah 360.000. Karena dia berada pada sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan, maka berubah menjadi min 360.000. Hasilnya adalah Y sama dengan 300.000. Jadi 660.000 dikurang 360 itu adalah 300.000 dibagi dengan 6, hasilnya 50.000. Selanjutnya kita lihat bahwa 5 jam pemakaian mobil dan 5 jam motor itu sama dengan berapa? Di sini ada 5 dikali 90 karena X nya 90 ya. Kemudian Y nya tadi 50, berarti 5 kali 50. Hasilnya adalah 450.000 ditambah 250.000, hasilnya 700.000. Nah, berarti yang di pilihan D tadi itu adalah salah karena di situ adalah 800.000. Selanjutnya pemilihan tadi katakan 10 jam pemakaian mobil dan 8 jam pemakaian motor itu adalah 10 kali 90.000 ditambah 8 kali 50.000, hasilnya adalah 900.000 ditambah 450.000 adalah 1.350.000 juga salah karena di situ ada tercantum 1.200.000. Jadi jawaban yang cocok itu adalah pada bagian C. Harga sewa motor itu lebih murah daripada mobil. Di sini kan mobilnya 90.000, motornya 50.000. Belajar adalah kunci membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan tekun dan sabar, setiap tantangan akan jadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.